Amin. Dari pembacaan ini buat teman-teman apa yang paling menarik kira-kira? Apa yang paling menarik dari apa yang kita baca tadi? Apa yang paling asik? Apa yang paling kita sukai? Dari ayat keberapa? Yanti dari ayat keberapa? Dari Bang Deo, ayat yang kemana Bang? Yang paling menarik? Dari Abigail, ayat berapa? Ayat berapa? 5, betul. Saya jujur juga lebih suka dengan ayat ini. Karena apa? Ini luar biasa ya. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Wow. Jadi di sini benar-benar satu penggenapan firman Tuhan. Bukan kamu yang mengejar berkat, tapi akulah yang memerintah berkat turun atas hidupmu. Tapi Bapak teman-teman semua, ayat ini tidak begitu saja terjadi atas hidup kita. Kepada siapa janji ini akan tergenapi? Apakah kepada semua orang? Apakah kepada semua anak-anak muda yang berleberkan Kristen? Kepada anak-anak muda yang apa? Yang menggenapi, yang hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Apa rencana Tuhan? Ayat 1 sampai 2. Bangkitlah menjadi terang, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Tuhan mau kita, Tuhan menetapkan kita, Tuhan memanggil kalian, siapapun orang tua kita, apapun saat ini status kita, Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang. Tuhan mau kita, lewat kita, dunia ini diterangi. Karena sadar atau enggak sadar, percaya atau enggak percaya, dunia ini sedang ada dalam kegelapan. Betul ya? Dunia ini sedang penuh dengan kegelapan. Ya, dari mana kita tahu? Kita lihat dunia ini penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan takut, penuh dengan ragu, ya. Ada orang yang sombong, menghakimi orang lain. Ada orang yang minder, karena dia minder, kepingin dilihat baik, lalu dia membangun kemunafikan. Itu juga gelap loh. Ada yang kehilangan harapan, ada yang hidupnya mengeluh terus, ada yang kecewa juga. Ya, di sini anak muda nggak ada yang kecewa ya, sampai mau bunuh diri rasanya gitu ya. Dulu ada waktu di sisa yang sampai bunuh diri. Perampokan, pembunuhan, kekerasan, pemerkosaan, penipuan, itu semua keadaan dunia ini yang menunjukkan kepada kita keadaan gelap. Ya, ada yang kelaparan, sakit-sakitan, frustasi, tidak ada harapan, kehilangan harapan, takut, cemas. Apa sih yang paling dunia ini butuhkan sekarang ini? Uang ya. Tapi mau jujur gak? Uang itu bisa menerangi dunia gak? Bahkan sering sekali uang menggelapkan dunia, ya kan? Apa sih yang dunia butuhkan saat ini? Ilmu pengetahuan. Kayaknya orang pintar sudah banyak ya. Bahkan kepintaran juga banyak. Tapi apakah keadaan dunia berubah? Oke, secara teknologi keadaan dunia berubah. Tapi dari sisi kejahatan, dari sisi damai sejahtera, dari sisi ketentraman, orang berubah gak? Gak berubah. Teknologi, kepintaran tidak menjawab semuanya itu. Canggih. Teknologi kita luar biasa canggih sekarang, tapi ternyata tidak mengubah manusia. Karena dunia ini gelap. Dunia sedang membutuhkan terang. Di dunia tidak ada terang. Terang yang ada pada dunia ini sifatnya itu sementara.
sepertinya terang, tapi sebenarnya bukan terang. Nah, karena itu ya, bagaimana supaya kita hidup di dalam terang? Nah, sampai datang seorang pribadi yang memperkenalkan dirinya lewat surat Yohanes. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Makanya Tuhan bilang kepada murid-muridnya yang mengikut dia, jadilah terang dan gelap dunia. Siapa yang akan menjadi terang? Bukan mereka yang pinter, bukan mereka yang mungkin beramal baik. Siapa yang akan menjadi terang? Bukan juga yang mukanya glowing ya, Yesus. Sehingga orang sibuk membeli alat-alat makeup supaya skincare, supaya glowing gitu, bercahaya gitu kan. Tapi sebenarnya cahaya itu tidak pernah berasal dari diri kita. Cahaya itu berasal dari siapa? Terang itu berasal dari siapa? Dari Tuhan. Dunia telah gelap oleh karena dosa. Dosa membuat segala sesuatunya menjadi rusak. Dosa membuat kita tidak pernah puas dengan apa yang ada pada kita. Dosa membuat kita nggak pernah merasa cukup. Sudah punya uang banyak, kepingin tambah lagi. Punya rumah 1, kepingin 2. Punya mobil 3, kepingin 4. Punya cewek 1, ya Bang Dio ya, 1 aja Bang ya. Punya cewek 1, kepingin 2, pasang di sana sini, pasang gitu ya. Karena manusia tidak pernah merasa puas. Manusia tidak pernah bisa dipuaskan oleh ciptaan. Manusia hanya bisa dipuaskan oleh penciptanya. Bilang dulu, manusia hanya bisa dipuaskan oleh penciptanya. Manusia hanya bisa dipuaskan oleh penciptanya. Terang itu bukan berasal dari kita. Terang itu berasal dari pencipta kita. Jika kita ikut Tuhan, jika kita ada di dalam Yesus, maka kita hidup di dalam terang. Apa beda terang dan gelap? Kalau kita malam-malam misalnya mati lampu, atau misalnya ada di jalan semua mati lampu, apa yang terjadi? Pasti kita khawatir kan? Aduh, kesana nanti nabrak. Aduh, kesana nanti jangan-jangan ada paku. Kesana nanti jangan-jangan ada lubang. Tapi kalau kita terang, kita nggak takut kan? Kita jalan santai aja. Ada lubang, kita minggir. Jangan jalan terus ya. Kalau Kak Yanti jalan terus, masuk lubang nanti. Ada paku, ada ranjau, kita bisa menghindar. Kita nggak takut, karena kita bisa melihat dengan jelas. Karena ada terang. Karena itu, ketika kita dalam Yesus, maka ada damai sukacita. Ada ketenangan. Kita tidak lagi dikuasai oleh kekhawatiran, karena kita bisa melihat dengan jelas. Yesus adalah kebenaran. Kita sering nyanyi ya, Yesus kau kebenaran yang apa? Yang menyelamatkan. Dia menerangi kita. Cara kita untuk memandang pendidikan kita diterangi oleh Tuhan. Cara kita untuk memperlakukan teman kita diterangi oleh Tuhan. Cara kita untuk memperlakukan orang tua kita diterangi oleh Tuhan. Cara kita untuk menghadapi masalah diterangi oleh Tuhan. Makanya mujizat ya Kak Sofia, dalam nama Yesus bisa. Karena Tuhan menerangi setiap jalan kita. Nah, bagaimana caranya kita memiliki terang itu? Terang itu tidak pernah berasal dari apa yang kita lakukan, tetapi terang itu berasal daripada apa yang Tuhan lakukan buat kita. Terang itu bukan berasal dari siapapun di antara kita. Ketika kita ada dalam Yesus, kita ada dalam terang. Percaya nggak kalian ini? Percaya nggak Yesus itu adalah terang dunia? Kalau percaya Yesus terang dunia, kalian adalah anak-anak terang. Bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi karena kita percaya. Siapa di sini sudah ada di dalam Yesus? Coba angkat tangannya, tinggi, jangan malu-malu. Nih Tuhan lagi lihat nih dari sana nih. Puji Tuhan ya. Oh ya, puji Tuhan, jujur ya.
Oh, si Selo belum ya? Jujur, bagus kamu, jujur. Oh iya, sudah ya. Ketika kita ada di dalam Yesus, kita sudah ada dalam terang. Maka kita adalah anak-anak terang. Kita bukan lagi anak-anak kegelapan. Kalau kita anak-anak terang, kita nggak lagi suka dengan yang namanya gelap. Ya, siapa yang suka gelap? Biasanya yang beraksi pada malam hari itu siapa? Pencuri, ya enggak? Pembunuh, perusak. Itu beraksi pada malam-malam itu. Kenapa? Mereka suka malam. Bahkan kalau siang itu mereka tidur, malam itu mereka bangun, beraksi. Tapi kita bukan anak-anak terang. Semua kita lakukan dalam terang kebenaran firman Tuhan. Semua kita lakukan dalam terang kasih Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7, kita baca ayat ini. 1, 2, 3 ya. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada dosa kita. Waktu kita tahu bahwa dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, Dia sudah mati buat kita. Dia menanggung dosa-dosa kita di atas kayu salib. Kasih-Nya yang besar dinyatakan buat kita. Ia memberikan yang terbaik dari dirinya, yaitu siapa? Anaknya. Dia tidak hanya memberikan yang terbaik, Dia memberikan segalanya buat kita. Maka apa? Apa yang akan timbul dalam hati kita? Akan timbul rasa syukur, akan timbul damai sejahtera, akan timbul sukacita. Apakah teman-teman pemuda bersukacita karena Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semua yang kita perlukan dalam hidup kita? Kalau kita menyadari bahwa Dia telah menyelesaikan segala sesuatu yang jadi pergumulan kita, maka kita akan bersukacita. Dosa adalah persoalan manusia terbesar. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua berbalik. Tadinya manusia berkuasa atas ciptaan, sekarang manusia dikuasai oleh ciptaan. Tadinya manusia telanjang, tidak perlu merasa malu. Tuhan datang, tidak perlu bersembunyi. Ketika jatuh dalam dosa, semua berbalik. Manusia justru dikuasai oleh ciptaan. Manusia justru dikuasai oleh rasa takut, rasa malu. Manusia justru saling menghancurkan satu dengan yang lain. Kenapa? Itu gelap. Itu kondisi gelap yang manusia harus alami karena jatuh dalam dosa. Tetapi ada kabar sukacita. Ada pribadi, yaitu Yesus Kristus, yang datang ke dunia. Dia menyelesaikan persoalan dosa-dosa kita. Karena tadi dikatakan, tetapi kita hidup di dalam terang sama seperti Dia dalam terang, maka kita beroleh persekutuan dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita. Waktu kita ada dalam Yesus, kita punya status yang baru. Kita adalah orang yang disucikan. Kita adalah orang yang dibenarkan. 1 Yohanes 12, 2 ayat 12, sama-sama yuk. 1, 2, 3 ya. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Kata diampuni di sana ya dari kata perfect tense ya. Perfect tense, suatu tindakan yang sudah diselesaikan satu kali, berlaku untuk selama-lamanya dan tidak perlu diulang lagi. Jadi dosa kita yang dulu, sekarang, dan yang akan datang sudah disucikan oleh darah Tuhan Yesus. Enak gak? Bersyukur gak? Luar biasa ya. Akibat pengampunan dosa, maka kita yang hidup, yang harusnya dihukum, yang harusnya dikutuk, sekarang bukan lagi dikutuk, tetapi diberkati. Sekarang bukan lagi kita dihukum, tetapi kita menerima kemenangan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita punya pengharapan, kita punya ucapan syukur terbesar di dalam hidup kita, yaitu kita memuliakan Tuhan lewat hidup kita. Jadi kenapa sih kita melayani Tuhan? Bukan lagi supaya dosa kita dihapus,
Kenapa sih kita bersekutu, pemuda-pemuda PKMB Baptis Babaton setia bersekutu gitu ya? Bukan lagi supaya kita dikenan Tuhan dan diberkati Tuhan. Tuhan sudah mengerjakan berkatnya buat kita. Tuhan sudah berkenan buat kita. Karena itu kita mengungkapkan syukur lewat pelayanan, lewat persekutuan, lewat kita mengasihi satu dengan yang lain. Ketika itulah terang yang ada pada kita itu bisa disaksikan, bisa dirasakan oleh orang-orang sekeliling kita. Nah, satu hal yang sering mungkin anak-anak muda rasakan. Waktu anak-anak muda, oh saya anak terang. Tapi di satu titik kita jatuh, gagal. Jatuh dalam dosa. Pertanyaannya, pada waktu itu kita batal jadi anak terang, atau kita masih jadi anak terang? Bang Yosi lagi berat dia memikirkan soalnya, kelihatan dari sini. Gimana Bang? Batal atau masih jadi anak terang? Masih, meskipun jatuh dalam dosa. Iya, dari awal manusia jatuh dalam dosa. Jadi waktu dia terima Yesus, menerima pengampunan dari Yesus, jatuh lagi Bang. Tetap jadi anak terang gak? Masih ya. Meskipun jatuh dalam dosa. Seberapa di antara anak muda yang setuju dengan Pak Bang Yosi? Angkat tangan aja, setuju gak? Iya, setuju. Ada yang gak setuju? Angkat tangan. Yang gak tahu dia setuju atau gak setuju, angkat tangan. Iya, gak apa-apa ya. Nah, sering sekali waktu kita jatuh dalam satu titik ya, kita misalnya harusnya berdoa, mau tidur, ternyata gak berdoa. Itu kan gak enak juga di hati itu ya. Waktu kita melayani Tuhan, ternyata tadi pagi, waktu bangun pagi, kita ngamuk-ngamuk karena ada cecak yang jatuh di kepala kita gitu kan. Kadang-kadang sering terganggu ya. Aduh, aku melayani Tuhan tadi padahal mulutku waktu bangun pagi sudah berkomat-kamit berkata-kata yang gak baik gitu. Kita didakwa, kita tertuduh, kamu gak pantas loh, kamu gak pantas melayani Tuhan. Ada gak perasaan seperti itu yang kalian rasakan? Kalau aku jujur, aku pernah ngelakuin itu. Tapi kalau kita nggak tahu kebenaran, kita sering akhirnya terkungkung. Kita akhirnya terintimidasi. Waktu kita melayani Tuhan, kita merasa nggak secure, kita merasa nggak leluasa, nggak all out gitu. Kenapa? Karena dosa yang kita lakukan. Tapi saudara-saudara, ketika kita tahu kebenaran yang tadi kita sudah belajar bahwa pengampunan itu sudah dilakukan buat kita untuk dosa kita yang dulu, sekarang, dan yang akan datang. Ketika kita tahu kebenaran ini, kita akan menjadi orang yang dimerdekakan. Amin. Bahwa waktu kita jatuh dalam dosa, justru di situ kita mensyukuri, terima kasih Tuhan, aku punya Tuhan Yesus yang mengampuni dosaku yang dulu, sekarang, dan yang akan datang. Tuhan, aku mau jadi pribadi yang lebih baik lagi. Akhirnya kita menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini. Jadi sudah pasti waktu kita hidup di dalam terang kasih Kristus, hidup kita pasti berbeda. Kita melayani Tuhan itu bukan dengan beban, tapi dengan ungkapan syukur. Kita mengasihi teman kita itu bukan karena ada udang di balik bakwan, ya enggak? Bukan udang di balik batu. Tetapi kenapa? Karena kita tulus. Kita telah dipenuhi oleh kasih Tuhan yang membenarkan kita. Kita dipenuhi oleh kebaikan Tuhan yang telah kita alami. Kita perhatikan teman kita itu bukan karena ada udang di balik batu, tetapi karena apa? Rasa syukur yang telah kita terima dari Tuhan. Waktu kita beribadah hari Minggu bukan gara-gara supaya saya lebih lagi jadi anak muda yang diberkati Tuhan. Karena waktu itu motivasi kita, waktu kita melihat ada anak muda yang jarang melayani Tuhan, ternyata dia lebih diberkati Tuhan. Kita menjadi komplain sama Tuhan.
atau ada doa kita yang belum dijawab oleh Tuhan, kita komplain sama Tuhan. Tuhan, saya lebih baik dari orang ini, saya lebih rajin melayani. Kenapa dia justru yang lebih baik dari saya? Kita menjadi kecewa sama Tuhan. Kita nggak bisa jadi terang. Terang kita itu terang sementara aja. Waktu kemauan kita terpenuhi, kita udah nggak jadi terang. Waktu kemauan kita tidak terpenuhi, akhirnya kita ngambek, nggak jadi terang lagi. Itu bukan terang yang sesungguhnya. Tapi terang sesungguhnya itu hanya di dalam Yesus Kristus. Kita menjadi anak-anak muda yang hidup dengan luapan syukur, melayani, beribadah, berbakti, memberi. Semua kita lakukan ucapan syukur. Kenapa? Karena kasih Kristus yang begitu besar. Makanya efek bagi orang-orang yang hidup di dalam terang kasih Tuhan, mereka akan apa? Ayat 1 Yohanes 1 ayat 17. Ini sangat luar biasa. Maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Ini rencana Tuhan atas hidup saudara dan saya. Waktu kita mengalami kasih Kristus yang membenarkan kita, waktu kita ada dalam terang Kristus, kita punya persekutuan seorang dengan yang lain. Persekutuannya apa? Bukan persekutuan seperti orang dunia, tapi persekutuan kita itu persekutuan yang erat. Persekutuan lebih daripada saudara kandung kita sekalipun. Karena apa? Karena kita tahu kasih Kristus yang mengikat kita. Waktu kita perhatian sama saudara kita, sama teman kita, saudara seiman kita, kita memperhatikan dengan kasih Tuhan. Bukan lagi karena ada maunya. Kalau kita punya perhatian, kasih, kebaikan yang tulus, yang ikhlas, kira-kira apa yang terjadi? Pasti teman-teman anak muda akan semakin banyak saudaranya. Tadi Bang Selo, Koselo, sama Esther kepingin punya teman banyak. Saya bilang, kalau kita hidup dalam terang Kristus, bukan hanya teman yang banyak, Koselo, saudara, saudari seiman, semakin Tuhan tambahkan. Amin. Waktu orang datang di tengah-tengah saudara, mereka merasakan perhatian yang tulus dari Kak Yanti. Mereka merasakan doa-doa yang sungguh-sungguh dari Kak Abigail. Kira-kira mereka betah nggak di luar sana? Mereka kepingin datang lagi. Aku belum pernah loh nemuin sapaan yang hangat, sapaan yang tulus di luar sana. Saya temukan itu hanya di Gereja Baptis Pabato. Wow, mereka mau datang lagi nggak? Mau datang lagi. Amin. Jadi untuk kita jadi berkat itu, untuk kita jadi terang itu, jangan mesti Tuhan, saya mau jadi presiden, saya mau jadi menteri, supaya nanti saya menerangi dunia, menerangi Indonesia. Gak harus begitu. Puji Tuhan kalau ada di antara saudara nanti yang jadi menteri ya. Amin. Tapi sesungguhnya untuk kita menjadi terang, mulai dari sekarang, mulai dari apa yang kau bisa, mulai dari apa yang kita ada pada kita. Jangan mulai dari apa yang gak ada pada kita. Kamu punya senyum, pakai senyummu untuk menyapa. Kamu punya mata, gunakan matamu untuk memperhatikan saudaramu. Kamu punya permen 2, bagi permenmu sama temanmu yang mungkin dia lagi asem mulutnya. Amin. Kalau anak-anak itu ya gampang untuk kita jadi berkat sama dia. Kalau misalnya si Glory gitu ya, Glory, kakak tadi makan coklat, wah enak banget. Pada waktu kakak makan coklat, kakak ingat sama kamu. Kakak beli 2. Ini untuk Glory. Wah, Apta nggak akan pernah dilupakan sama dia. Waktu dia tidur itu terbayang-bayang, bagus, baik banget ya Kak Apta ya. Aku mau belajar dari Kak Apta. Waktu dia punya masalah, dia nggak lari sama orang yang di jalan sana. Dia lari sama Kak Apta. Kak Apta, punya aku ya. Aku mau ngobrol. Nice. Enak nggak? Wah, hidupmu penuh arti, hidupmu bermakna. Kita benar-benar jadi terang. Pak, saya kepingin Pak jadi terang. Saya mau jadi pendeta lah. Bagus, puji Tuhan. Ya, amin ya. Tulis. Siapa tadi bilang amin? Amin ya, puji Tuhan. Amin. Tapi saudara, untuk jadi terang gak harus jadi pendeta dulu baru jadi terang. Untuk jadi terang gak harus jadi perancang dulu untuk jadi terang. Mulai dari tempat kita berada.
Mulai dari tempat kita duduk, dari senyummu, dari sapaanmu, dari doamu, dari kasih dan perhatianmu. Gunakan semuanya itu untuk kita menjadi alat terang kasih Tuhan. Amin. Yang mengerti katakan amin. Jadi apa yang terjadi ketika kita ada dalam Kristus? Akan ada persekutuan yang indah. Gimana persekutuan anak-anak muda Gereja Baptis Babaton? Apakah kalian sudah merasa indah? Amin. Amin, amin. Pasti jadi lebih indah lagi gitu ya. Harus diimani, ya. Ada kasih yang mengikat. Makanya dalam 1 Yohanes 2 ayat 10, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada dalam terang. Apa buktinya kita ada dalam terang? Kita mengasihi saudara kita. Apa buktinya kita ada dalam kasih Kristus? Kita tidak lagi hidup dalam kebencian kepada saudara kita. Karena dunia ini semuanya penuh dengan perhitungan. Tapi kalau kita ada dalam Kristus, kita penuh dengan kasih. Apa yang buat kita beda dengan dunia? Kita mengasihi. Ke depan pasti ada yang kurang cocok. Pasti gak selamanya semua seperti yang kita mau, seperti yang kita harapkan. Tetapi waktu kita ada dalam terang kasih Tuhan, kita bisa melihat dengan jelas. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan memperhadapkanku dengan orang seperti ini. Aku percaya lewat orang ini aku dibentuk oleh Tuhan. Aku percaya kasih Tuhan yang besar akan memampukan aku untuk tetap mengasihi orang ini. Kita bisa melihat dengan jelas. Kita tidak akhirnya dibatasi oleh orang yang mungkin tidak suka sama kita. Kita tidak akhirnya dibatasi oleh orang yang mungkin mempersulit kita. Tapi justru kita melihat itu. Karena kita udah ada dalam terang, kita bisa melihat. Oh ternyata orang ini Tuhan pakai untuk menunjukkan kemurnian hatiku. Oh tuh, ternyata Tuhan ini ternyata Tuhan taruh orang ini supaya aku lebih dilatih, lebih dipersiapkan untuk menjadi berkat yang luar biasa. Karena kenapa sih Tuhan mau kita bersekutu? Karena lewat persekutuan inilah mental kita dibentuk oleh Tuhan. Lewat persekutuan seperti inilah karakter Kristus itu semakin bertumbuh dalam hidup kita. Tanpa kita bersekutu, gak mungkin. Tuhan tidak pernah bilang, "Hai Andreas, supaya imanmu makin teruji, kamu pergi ke gua Adulam, bertapa di sana 7 hari 7 malam." Pernah gak? Gak pernah kan? Tuhan gak pernah suruh kita sendiri-sendiri, tapi Tuhan suruh kita untuk bersekutu. Dari persekutuan ini kita tahu kasih Kristus, terang Kristus itu apakah ada pada kita atau enggak. Karena terang Kristus, kasih Kristus akan memampukan kita untuk mengasihi satu dengan yang lain. Bilang sama samping kiri dan kanannya, kita saling mengasihi ya, gitu coba. Karena itu anak-anak muda yang saya banggakan, saya kasihi, saya memotivasi anak-anak muda, tahun 2023 adalah tahun di mana kalian terus komitmen dibangun dalam persekutuan. Amin. Dibangun dalam persekutuan. Karena di dalam persekutuan, semua orang yang ada dalam komunitas persekutuan pasti dimuridkan dan memuridkan. Pasti melayani dan dilayani. Pasti memperhatikan dan diperhatikan. Semua pasti diproses di sana. Mental kita dibentuk, kepemimpinan kita dipersiapkan. Saya mau tanya nih. Tadi kalau mau ditanya anak-anak muda, mau nggak dipakai Tuhan lebih lagi? Coba angkat tangannya yang mau dipakai Tuhan lebih lagi. Nggak usah malu-malu, puji Tuhan, jujur saja. Oh, puji Tuhan semua, luar biasa. Caranya gimana? Bisa nggak orang yang dipakai Tuhan itu tanpa dilatih, tanpa dipersiapkan, tanpa diperlengkapi? Bisa nggak? Nggak pernah bisa. Dan sekolah yang paling luar biasa yang Tuhan sudah desain sejak dari awal, yang dia sudah tunjukkan kepada kita apa? Komunitas. Waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, dia kasih waktu 3,5 tahun yang paling banyak itu kepada murid-muridnya, membangun komunitas. Karakter Kristus itu dibangun di sana, mental kita dibangun, leadership kita dibangun. Pekerjaan yang paling sulit di dunia ini memang adalah menghadapi orang-orang.
Tetapi kalau kita bertumbuh dalam komunitas, kita akan menjadi orang-orang yang expert dalam menghadapi manusia. Amin. Makanya anak-anak Tuhan itu pasti jadi kepala, bukan jadi ekor. Kenapa? Di komunitas dia sudah dipersiapkan bagaimana mengencourage orang, bagaimana menghandle orang, bagaimana untuk menghadapi orang yang mulutnya seperti ini, tingkah lakunya seperti itu, bagaimana menghadapi orang yang punya kelemahan seperti ini, kelemahan seperti itu. Kita dipersiapkan di situ. Makanya orang-orang anak-anak muda yang bertumbuh dalam komunitas, saya percaya kemanapun dia dibuang, dia tetap jadi orang. Ya kan seperti mutiara. Mutiara itu tahu nggak? Kalaupun dibuang di got segede segempol ini, kira-kira kalau kita semua di sini tahu ada mutiara segempol ya, di got, kira-kira mau ambil nggak? Kita lomba-lomba ya bang ya. Karena segempol. Nah begitulah. Waktu kalian dibentuk menjadi pribadi karakter Kristus, kemanapun kalian dibuang, kemanapun kalian berada, kalian tetap dicari, kalian tetap menjadi orang-orang yang menjadi berkat, bernilai, tidak dipengaruhi oleh situasi, kondisi, dan keadaan. Amin. Tahun 2003 saya mengajak anak-anak muda untuk komitmen bertumbuh dalam komunitas persekutuan. Amin. Karena perubahan gereja ini selalu dimulai dari anak-anak muda. Kalau anak-anak muda semangat dalam komunitas, orang tua pasti ngikut. Apalagi ketika dia lihat anaknya, anak-anakku kok bisa signifikan ya perubahannya ya. Kenapa ini? Kenapa ini? Waktu dia berubah, waktu kalian berubah, mereka akan termotivasi. Anak muda, komunitas loh. Ayo kita bangun komunitas. Ayo kita bangun persekutuan yang kuat. Mereka akan belajar bagaimana cara memperlakukan orang lain, bagaimana menyambut orang baru, bagaimana memperlakukan orang yang salah, bagaimana memperlakukan orang yang mempersulit. Ya, karena kita sudah dilatih di dalamnya. Yuk kita tunduk kepala. Tahun 2023 memang adalah tahun kegelapan. Sering diucapkan, sering diulang-ulang. Tapi waktu kita ada di dalam Yesus, hidup karena Injil, hidup karena iman percaya, karena Tuhan sudah membenarkan kita, menguduskan kita, maka kita akan hidup dalam terang kasih-Nya. Kita bisa melihat segala sesuatu dengan lensa kebenaran, lensa Injil Kristus yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Yesus adalah terang dunia. Ketika kita ada dalam Yesus, maka sisi-sisi kegelapan dalam hidup kita akan semakin sirna. Mungkin selama ini ada sisi-sisi kegelapan yang membuat saudara ragu menjadi terang kasih Tuhan. Mari tetap bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Biarkan kebenarannya yang akan menguasai seluruh hidupan saudara. Karena kebenarannya lah yang akan memerdekakan setiap kita. Bukti bahwa kita ada dalam terang, kita punya persekutuan. Bukti kasih Kristus ada pada kita, kita punya persaudaraan yang erat, yang kuat, yang kokoh. Tidak bisa dipisahkan oleh dosa, tidak bisa dipisahkan oleh kelemahan, tidak pernah bisa dipisahkan oleh apapun dari dunia ini. Dan dunia sedang membutuhkan komunitas seperti ini. Banyak orang, anak-anak muda menemukan komunitas yang salah di luar sana. Maukah saudara untuk komitmen untuk bersama membangun komunitas? Komunitas anak-anak Tuhan, komunitas anak-anak muda yang menjangkau dunia. Kalau itu rindu saudara, saudara bisa berdoa di tempat saudara duduk saat ini. Minta Roh Kudus memateraikan firman-Nya dalam hati sanubari saudara. Minta firman-Nya, minta Roh Kudus-Nya agar memampukan kita untuk bertumbuh bersama lewat komunitas yang menjangkau dunia. Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, ya Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus, oleh kebenaran-Mu, oleh karya Roh Kudus-Mu Tuhan, memateraikan firman ini dalam hati sanubari setiap anak-anak muda-Mu di tempat ini.
Mulai detik ini Tuhan, mereka hidup menjadi terang Kristus dimanapun berada. Lewat persekutuan mereka yang erat, yang penuh kasih, yang penuh kepedulian, yang care satu dengan yang lain, akan menjadi terang bagi dunia ini. Akan banyak anak-anak muda yang datang ke tempat ini lewat persekutuan yang erat. Mereka merasakan kekeluargaan yang sesungguhnya. Lewat komunitas ini Tuhan, hadir kebenaran-Mu. Lewat komunitas ini Tuhan, banyak akan orang-orang merasakan kehidupan di bumi seperti di surga Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan melengkapi dan mempersiapkan, Engkau akan melatih anak-anak muda-Mu Tuhan. Lahir karakter-karakter Kristus, lahir hati yang memuliakan nama Tuhan, lahir pribadi-pribadi yang militan melayani Tuhan, lahir anak-anak muda yang akan mengubah dunia. Terima kasih Tuhan. Dengar doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati. Semangat hidup jadi terang.